Gizi Nasional resmi menghentikan penambahan dapur baru Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG. Langkah efisiensi anggaran ini menggelinding tepat saat internal lembaga diguncang isu intervensi 26 nama besar di level eksekutif hingga legislatif yang diklaim oleh tersangka korupsi tata kelola MBG, Sony Sanjaya. Pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik Sdeyang, kembali menekankan soal efisiensi anggaran MBG agar tidak membebani keuangan negara. Salah satunya dengan tidak menambah pembangunan dapur SPPG yang baru. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 7.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Efisiensi ketat ini bergulir di tengah pengakuan mengejutkan dari mantan Wakil Ketua BGN yang juga tersangka korupsi tata kelola MBG, Sony Sanjaya. Sony mengklaim akan membongkar adanya gurita intervensi struktural lintas instansi. Tidak main-main, sedikitnya ada 26 tokoh besar dari lingkungan eksekutif, legislatif, hingga organisasi kuat yang diduga bergerilya demi memperebutkan jatah proyek dapur makan bergizi gratis. Femis Indonesia yang juga tergabung dalam MBG Watch mendesak agar kepala BGN yang baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh pengelolaan MBG. Salah satunya adalah dengan membuka data ke publik. Transparansi penuh atas siapa saja pejabat atau tokoh yang bermain dalam proyek ini menjadi harga mati untuk mengembalikan kepercayaan publik. Yang urgent harus diperbaiki segera menurut saya adalah hal itu. Konflik kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, pejabat negara, anggota DPR di pusat maupun di daerah yang mengelola SPPG ini. Karena jelas di dalam Undang-Undang Tipikor di dalam pasal 12 huruf I itu juga sudah melarang begitu atas konflik kepentingan. Menurut saya hal yang sangat urgent adalah terkait dengan pengelolaan SPPG ini. Ini harus dibuka beneficial owner di setiap yayasan yang sudah berjalan. Ini harus dibuka oleh pimpinan yang baru. Desakan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh mantan Wakil Ketua KPK Laude Syarif agar tersangka Sony Sanjaya membuka daftar nama besar yang diduga terlibat dalam proyek dapur MBG. Ia khawatir daftar nama pejabat tersebut menguap dan hilang di tengah jalan jika tidak segera diekspos ke publik. Kebijakan efisiensi di tubuh Badan Gizi Nasional bukan lagi sebatas operasi penghematan biasa. Ini pembersihan besar-besaran korupsi yang terjadi dalam program makan bergizi gratis. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi asap hitam tebal membumbung di langit London Senin waktu setempat. Kebakaran menyebabkan jalur kereta api lumpuh